Masih seputar polemik terkait rencana pembangunan IKN di Kalimantan. Di balik rencana besar pemindahan ibu kota ke Kalimantan, ada sejumlah pihak yang menolak dengan alasan pelestarian alam dan hutan yang akan terpangkas. Salah satunya protes keras datang dari Panglima Pajaji. Dalam video, sembari melotot dan menunjuk-nunjuk, pria tersebut menyebut semua rencana penghijauan yang dicanangkan Presiden Jokowi seiring dengan pengerjaan IKN dianggap mustahil. Terbaru soal rencana Presiden Joko Widodo yang akan menjadikan wilayah Kalimantan menjadi hutan tropis. Menurutnya, rencana itu sulit untuk diterapkan. Ia lantas mencontohkan salah satunya lokasi yang mustahil ditanami pohon. Lokasi itu ialah bekas pertambangan batu bara. Pasalnya di sana sudah banyak lubang-lubang yang sulit untuk ditanami pepohonan. Sebelumnya diinformasikan sosok Panglima Pajaji berani menantang Panglima Jilah. Panglima tertinggi dan paling ditakuti di kalangan masyarakat Dayak karena memiliki 48.000 pasukan merah. Panglima Pajaji dulunya bagian dari pasukan merah yang kerap disebut sebagai TBBR yang merupakan penyatuan pasukan besar di masyarakat Dayak Borneo. Hanya saja buntut dari pelaporan Panglima Jilah terhadap Rocky Gerung yang dianggap sudah menghina masyarakat Dayak lantaran menyinggung soal IKN, maka Panglima Pajaji menyatakan bukan lagi bagian dari pasukan merah. Pasalnya, Panglima Pajaji seperti dilansir Sripoku TV pada Jumat 18 Agustus 2023 dari videonya di akun Facebook, Panglima Pajaji SKW mengatakan memiliki pasukan sendiri. Pasukannya muncul jika ada persoalan di tengah masyarakat Borneo. Keduanya memilih keluar karena ada dua sebab. Pertama, ada sumpah janjinya kepada leluhur dan persoalan prinsip dan visi misi dari sikap politik Panglima Jilah. Menurut Panglima Pajaji, dia memiliki andil besar membangun pasukan merah bersama Panglima Jilah, merintis pasukan merah yang tidak dikenal siang dan pagi maupun terus membina pasukan merah. Menurutnya, ia memilih untuk keluar karena masyarakat Dayak mencari keadilan atas tegaknya IKN. Dengan kasus IKN, dia merasa kecewa kepada Panglima Jilah yang memberikan pesan haru dan sedih karena bagaimanapun ia mengaku selama ini mengenal Panglima Jilah dengan baik. Sementara itu, Panglima Jilah mengatakan IKN merupakan hal yang sangat baik bagi Kalimantan untuk kemajuan masyarakat Dayak karena IKN merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan. Jangan kita hanya setuju mengenai pembangunan IKN. Dipindahkan lagi di Kalimantan. Itu. Jadi efeknya itu sangatlah besar dari perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawit itu meskipun mereka menebang kayu tetapi diganti dengan kebun. Nah, yang lebih parah itu batu bara. Sama seperti yang dikatakan Pak Jokowi, hutan Kalimantan akan dijadikan hutan tropis. Itu mana benar? Itu tak benar. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Presiden Jokowi ya, ingat. Pak Presiden Jokowi nih yang punya kebijakan. Sekarang Bapak tanam kayu. Sebatang kayu nih. Di lubang bekas pertambangan batu bara. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah barang itu akan hidup? Apakah kayu itu akan hidup? Tidak. Apalagi menghijaukan Kalimantan menjadi hutan tropis, mengembalikan dia ke asalnya lagi. Itu tidak benar Pak Jokowi. Tidak benar. Itu yang sudah ada lubang itu, apa Pak Jokowi bisa menjadikan dia hutan tropis? Tidak bisa. Karena Pak Jokowi bukan sang pencipta. Jadi stoplah Pak Jokowi ya. Stop itu pembangunan IKN. Apalagi dipindahkan di Kalimantan, itu di stop. Kita hanya punya sedikit lagi hutan yang bisa kita lihat di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalimantan, Papua, itu saja. Dan Papua habis kena Freeport. Bukit Gresbek itu habis. Lubang raksasa. Apa mampu jadi hutan tropis? Tak mampu. Tak mampu Pak Jokowi. Apalagi mau menyiapkan mobil-mobil listrik. Motor-motor listrik. Dan pejalan kaki 80%. Apa mampu kami dari Kalimantan Barat ini berjalan kaki ke Kalimantan Timur? Tak mampu. Tentu pakai kendaraan. Seperti itu. Nah, itu loh.
tentu diingat baik-baik Pak Jokowi. Maaf, saya bukan menegur, mengkritik Pak Jokowi yang bijak, yang baik hati. Sejatinya masyarakat kami Dayak itu 80% itu sebenarnya menolak dengan hati. Cuman saya tahu mereka tidak berani bersuara karena ada oknum-oknum yang sok hebat gini nih, yang sok hebat gini nih, yang sok gini nih, masang dada di depan, seolah-olah dia yang paling berkuasa.